والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga hidup kita sampai dengan saat ini memiliki nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kebaikan itu tidak diukur dengan amin. Betapa beruntungnya kita kalau untuk menjadi baik itu cukup dengan amin. Amin itu wujud komitmen, tekad setelah kita merencanakan sesuatu dan mengiringi rencana ikhtiar itu dengan tawakal. Karena itulah setidaknya saat kita 17 kali mengucapkan amin setidaknya dalam sehari, dalam 17 kali kita mengucapkan atau membaca Al-Fatihah dalam sholat itu, maka turunannya akan dimulai dengan rencana, kemudian doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu komitmen. Jadi kita sudah berkomitmen kepada Allah setiap hari 17 kali bahwa kita itu akan betul-betul menjadikan hidup sebagai ibadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu definisi paling mudahnya menjadikan semua jalan hidup kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Dan itu esensi hidup. Itu esensi hidup dan substansi kehidupan saat kita diciptakan itu, tujuan pokoknya itu. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan. Ini Allah langsung yang menyampaikan. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali li-nya di situ menunjuk kepada ghaya, tujuan sesuatu. Apa tujuan Anda ke sini? Kan? Saya tidak datang ke sini kecuali untuk belajar. Berarti tujuan pokoknya itu untuk belajar, kan? Nah, itu yang akan menentukan apakah semangat atau tidak, fokus atau tidak, dan nanti ada ukuran tercapai atau tidak target yang tadi kita harapkan. Nah, Allah menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka menjadikan semua aktivitas hidup yang dijalani itu sebagai ibadah kepadaku. Karena itu harakat di akhirnya itu pakai kasrah. Padahal biasanya yang formulasi yaun itu fathah biasanya. Biasanya fathah. Tapi ini kasrah ujungnya. Silakan lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ni ujungnya. Karena asalnya itu ada ya-nya di ujung menunjuk kepada objek tujuan kehidupan kita dalam ibadah, yaitu kepada Allah. Ya'buduni itu. Ya, hanya karena kita wakaf di situ, dalam wakaf itu kalau dia tunggal harakatnya dari satu huruf, maka dibacanya sukun. Tapi kalau ada ujungnya itu ya atau wau atau alif, maka dihilangkan ya wau alifnya, tapi harakatnya tetap. Karena itu di situ pakai kasrah i untuk menunjukkan objek, goal, target dari semua ibadah itu tertuju kepada Allah. Nah, untuk memotivasi dan menguatkan komitmen kita, tiap hari kita katakan, ya, karena apa? Dalam psikologi itu kalau sesuatu yang kita tekadkan, kita ungkapkan, itu membuat tubuh kita itu lebih termotivasi dan terstimulus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, biasanya orang Jepang yang optimalkan itu. Kita yang punya ayat nih. Ya, orang Jepang itu kalau ingin mencapai sesuatu, dia katakan kan. Dulu kalau nggak salah tahun 90-an ada tayangan Benteng Takeshi itu. Ya. Betul nggak? Ya, setelah Dragon Ball kalau nggak salah. Dia sore ya betul. Ya, Dragon Ball hari Ahad jam 8:30.
Saya hafal itu ya. Tapi saya nggak terlalu suka nonton Songgoku, Songgohan, Kamehameha. Itu Suzuki Watanabe yang tulis tahun 1996. Bukan itu poinnya ya. Jadi Benteng Takeshi itu kan bikin tank-tankan tuh. Ya, tank-tank, terus kalau ingin menaklukkannya, nah dia katakan, selalu saya catat itu. Dia bilang pemandunya itu, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Anak-anak di TK ke SD, itu kalau mereka berbaris, itu selalu menampilkan standarnya itu menyusul Jepang. Jadi kalau Jepang bisa apa, mereka harus melampaui itu. Harus lampaui Nippon, harus lampaui Nippon. Jadi ketika Jepang itu bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai, iya Hyundai itu bacanya Hyundai Pak. Ya, saya nggak bodoh-bodoh amat tuh bahasa itu. Watashi wa Indonesia no adi desu. Genki desu ka? Ya. Halo. Selalu begitu gitu. Ya, jadi ketika ini bikin A, ini harus B. Jadi motivasi. Nah, kita itu diminta oleh Allah itu ada komitmen kesadaran setiap hari. Tanamkan betul, jangan salah orientasi. Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Mau kemana? Anda mau mengumpulkan harta, bekerja, sekolah tinggi-tinggi, kan S semua tuh kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Anda mau sampai dingin sedingin apapun, Anda kumpulkan itu semua. Tujuan akhirnya dapat ijazah, pengen kerja, kemudian dapat uang. Setelah itu mau sampai kapan? Mau sejumlah apa? Silahkan bangun rumah seluas-luasnya, bikin kompleks seluas-luasnya, mobil semewah-mewahnya, dan minimal sebulan sekali lewat-lewatlah ke TPU Taman Kusir itu. Ya untuk lihat pada akhirnya kan ke situ. Ya. Dan pada akhirnya terbatas. Jadi dari semua kegiatan yang kita kumpulkan itu mau dibawa kemana? Pangkat setinggi-tingginya silahkan. Mau bintang berapa, 4, 5 dan seterusnya. Pada akhirnya selesai juga. Pengetahuan mau sepintar apa? Disebut orang jenius dan sebagainya. Pada akhirnya kita akan kembali. Nah di titik inilah kemudian ada berita besar yang saat orang-orang berdiskusi tentang esensi kehidupan, turunlah kemudian berita besar ini disampaikan melalui Rasulullah SAW. Saking penting, saking besar, saking istimewanya, dalam surah ini yang berisi 40 ayat itu diarahkan setiap insan beriman supaya memiliki visi kehidupan yang jelas, arah yang jelas. Dan dalam setiap jalan hidup yang ia tata itu bukan sekedar membahagiakan, menyenangkan, tapi juga sukses dalam setiap titian dia. Nah, yang paling menarik, semua apa yang kita kerjakan dalam konteks kita mengikuti tuntunan di 40 ayat satu surah dengan berita besar itu, itulah bagian esensi kehidupan kita yang kita komitmenkan setiap hari untuk ibadah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Di titik inilah kemudian penting kita mengenal di berita besar itu seperti apa jalan hidup yang harus dilalui. Bagaimana cara kita memahami bahwa hidup itu mesti begini sebagai ibadah. Itulah intisari yang akan kita kupas dalam bagian terakhir di surah An-Naba. Sebelumnya telah kita pahami tentang substansi dari berita besar yang telah kita gali, detil yang telah kita bahas. Di pertemuan yang lalu kita berupaya mengarahkan semua aktivitas itu mesti bermanfaat. Jangan sampai diskusi yang tidak penting, membahas yang tidak ada isinya, bertutur yang tidak bermanfaat, memandang sesuatu yang tidak berguna, melangkah pada sesuatu yang tidak ada sama sekali nilainya. Apa yang mau didapat? Dan itulah fata morgana kehidupan yang harus kita mitigasi. Ya, kita petakan supaya paham. Oh, ini yang harus diikuti, ini didiamkan, ini cukup disenyumi aja selesai. Baik ya? Karena itu mari kita mulai, kita akan kenali dulu di bagian terakhir supaya kita memahami jalan kehidupan yang benar, cara mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Bagian pokok akhir surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai inti bahasan kita. Tadi muqaddimah ya, sekarang kita masuk ke pokok bahasannya. Kita akan masuki lewat hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia dari kalangan junior. Jadi sahabat itu dibagi 3 nanti ya. Yang pertama, nanti ada sahabat senior dari kalangan laki-laki. Yang kedua ada sahabiyah, sahabah perempuan ya, dari kalangan yang perempuan senior. Dan yang ketiga nanti ada sahabat-sahabat junior. Junior itu era-era yang di masa nabinya masih kecil. Ya, mungkinlah usia menjelang baligh. Kurang lebih ya, balik dia baru menatap Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, ya ukuran 2 tahun sampai menjelang baligh lah. Nah, di antara yang ketiga ini langsung fokus karena waktu kita singkat, itu ada namanya Abdullah. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mendidik anak-anak jadi tumbuh hebat, ada 3 Abdullah yang sangat viral. Ada 3 Abdullah yang sangat viral dan 3-tiganya pakar. 3-tiganya pakar. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan tentang tata kelola rumah tangga, kita bahkan insya Allah akan masuki tentang 3 orang anak yang mereka itu datang ke Ka'bah dan membangun komitmen di depan Ka'bah. Ya, yang kelak diikuti oleh laskar pelangi itu tuh mau ngapain gitu ya. Nah, itu sudah ada di zaman dulu. 3 orang anak hebat yang di usia-usia menjelang balik sudah punya visi. Saya pengen jadi ahli tafsir, kalau saya di fikih aja, kalau saya di hadis, kalau saya akan jadi pemimpin komandan perang terhebat. Itu semua jadi semua. Jadi semua. Ya, jadi generasi itu tuh menjelang balik sudah begitu berpikirnya. Sekarang yang sudah balik main TikTok. Itu yang repot tuh. Ya, balik. Ada 3 Abdullah. 1 ada anaknya paman Nabi. Ya, Nabi punya paman selisih usianya cuma 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau punya anak bungsu. Anak pertamanya Fudail, anak bungsunya itu Abdullah. Ya. Karena laki-laki maka diberikan nisbah kepada ayahnya dengan bin. Kalau perempuan kan binti ya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas. Jelas? Nah, kalau dihilangkan nama depannya Abdullahnya, maka dikembalikan kata binnya kepada ibnu. Ya, itu dari singkatan tadinya Abdullah ibnu Abbas. Kalau ingin dicepatkan, hilangkan hamzah itunya, wasalnya, i-nya, maka langsung Abdullah bin Abbas. Tapi kalau kita hilangkan Abdullahnya untuk melekatkan kepada Abbasnya, maka disingkat, dikembalikan hamzah wasalnya atau sering kita sebut dengan alif, Ibnu Abbas. Jelas? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada lagi anaknya Umar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak Abdullah juga. Ya, maka dikenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga ada anaknya Amr bin As, seorang birokrat ahli strategi. Ya, jadi kalau nanti belajar sesuai bidangnya itu bisa dikeluarkan tuh. Sirah, belajar sirah, hadisnya diturunkan. Punya anak Abdullah juga, Abdullah bin Amr bin As. Ini nanti menarik nih, Abdullah bin Amr bin As ini 9 tahun sudah menguasai fikih, hafal fikih. Ya, sudah hafal, sudah paham, sudah menguasai. Sehingga 9 tahun itu sudah minta nikah sama bapaknya. Baik, nanti lain waktu dibahas ya. Nah, fokus kita itu pada yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya mau sedikit dulu berbagi tentang metodologi di ilmu hadis. Jadi Bapak Ibu, di ilmu hadis itu kalau kita mengaji hadis itu ada 2 sayap yang penting, 2 bagian yang pokok yang penting. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan hadis, dapatnya banyak, belajarnya lebih,
maka dua pokok ini disebut dengan sanad dan matan. Ya. Ini ada sanad, di sini ada matan. Dan dua hal inilah kemudian yang menjaga kebenaran hadis itu, validitasnya, apakah benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan, atau ini hanya ucapan seorang saja, atau ini hanya kata-kata mutiara. Bagaimana taunya bahwa itu hadis? Bagaimana kita paham bahwa itu benar-benar petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang menjaga itu dua hal ini. Dua inilah kemudian yang menyusun apa yang kita sebut dengan hadis. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menariknya sampai sekarang itu hanya ada di Islam tradisinya. Sehingga semua petunjuk ibadah di kita itu di Islam terjaga betul. Jadi orang-orang itu nggak bisa ngarang. Ya, kita sebagai umat Islam bersyukur, berbahagia, berbangga bahwa tidak ada ruang kreativitas dan tidak ada ruang untuk bisa menampilkan pendapat pribadi dalam konteks beribadah. Semua terukur. Jadi kita memang disadarkan bahwa agama ini benar-benar petunjuk dari Allah dan didetilkan tafsirnya lewat Rasulullah SAW, bukan karya manusia. Nah, ini yang membuat kita harus bangga dan sadar sekaligus mau belajar untuk mengamalkan semua tuntunan ini. Di sanad, selain menunjukkan nanti runtutan informasi sampai dengan ke Rasulullah, ya, dan nanti disebutkan benar itu ada 5 ukuran. Mattasala isnaduhu, 1, binaqlil adli, 2, ad-dhabiti anil adli ad-dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Baru itu kualifikasi hadisnya disebut benar dari sisi sanad. Paham? Tidak. Mattasala isnaduhu, semua sumber informasinya mesti bersambung kepada Rasulullah. Anda mengatakan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana beliau dapatkan? Maka itu harus diurut runtutannya dari mana beliau menerima. Dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, bahkan nanti sampai tersambung pada Rasulullah SAW. Dan orang itu mesti wujud, bisa dilacak biografinya, ditemukan dalam sejarah. Si fulan ada, ini ada. Kedua, kualifikasi orang ini itu memiliki kualifikasi khusus. Adil, mesti adil. Nanti ada ukurannya adil itu. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bicara. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau mendapat informasi ada seorang yang memiliki informasi hadis dari Nabi, tinggalnya di tempat A. Satu tempat. Itu ditempuh dengan jalan kaki. Begitu bertanya pada sosok di situ mungkin tetangga, mana orang yang punya ini, ditunjukkan. Saat ditunjukkan itu, beliau melihat orang yang disebut memiliki informasi hadis itu sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebutkan keledai, ada yang menyebutkan ayam, dan yang lainnya. Itu bermain seakan mau ngasih makan. Tuh. Hewannya datang, tiba-tiba ditangkap, tidak diberi makan. Itu Al-Bukhari sampai balik lagi, gak jadi ngambil hadisnya. Tetangganya tanya, ya Imam, kenapa Anda tidak jadi ngambil hadisnya? Perhatikan komentar Imam Al-Bukhari. Kalau sama hewan saja dia berdusta, maka bagaimana kepada hadis Nabi SAW? Nah, itu untuk menjaga muru'ah, menjaga kehormatan Rasulullah, menjaga itu ya, otentisitas hadis itu, sehingga besok-besok nanti tidak dicela hadisnya. Pantas kelakuannya begitu, hadisnya aja diriwayatkan oleh penipu ayam. Nah, itu yang dihindari. Jelas ya? Yang kedua itu ada dhabit. Dhabit itu kekuatan hafalan. Jadi ukurannya nggak boleh beda walaupun dites ulang. Misal, semenit sebelumnya titik. Begitu 5 menit berikutnya ditanya jadi koma. Itu turun kualitas hadisnya dari sahih menjadi hasan. Nanti Imam At-Tirmidzi yang memberikan kualifikasi hasan. Jadi pasti presisinya mesti tinggi, 100% nggak boleh robah. Imam Al-Bukhari diundang, beliau ke Irak oleh 10 ulama besar. Nggak disebutkan mau dites hadis. Begitu masuk ruangan, ini nyata. Beliau kemudian disimpan di satu tempat, didudukkan, kayak di sidang letter U begini. Nah, ini Imam Al-Bukhari di sini. Sana kelihatan nggak? Nah, tawakal aja ya. Ini begini, ini Imam Al-Bukhari di sini nih.
Ini 10 orang. 1, 2, 3, 4, sampai 10. 10 ini itu pakar hadis yang hafal sanadnya. Jadi hafal hadis-hadis siapa yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Hafal isinya. Gak main-main. Setiap satu orang ini mengajukan 10 pertanyaan ke Imam Al-Bukhari. Dan diacak urutan sanadnya. Orangnya diacak, harusnya 1 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 2, diacak semua. Setiap satu orang bertanya 10. Begitu yang pertama menyatakan, ya Al-Bukhari, saya mau bertanya, ini ada 10 hadis, saya dengar begini, begini, begini. Apakah ini hadis? Kata Imam Al-Bukhari, perhatikan, elegan sekali cara menjawabnya. Kata Imam Al-Bukhari, saya harap selesaikan dulu sampai 10-10-nya bertanya. Supaya nggak nanggung jawabnya gitu. 10 kali 10 berapa? 100. Itu begitu selesai yang 10 terakhir ini, 100 hadis diurutkan oleh Imam Al-Bukhari dari urutan pertama 1 sampai ke terakhir. Yang ini kurang tepat, harusnya ini ke sini, ini ke sini. Yang ini tertukar, sanad yang ini harusnya hadisnya ke sini. Semua diurutkan 1 sampai 100 tertib, nggak lompat-lompat. Itulah dhabit. Ya, itulah dhabit. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Nggak boleh ada celak perilaku yang menyimpang. Misal, mohon maaf ya, berdiri di jalan di tempat yang tidak elok, itu menurunkan kredibilitas untuk diambil hadisnya. Kemudian suka ngarang-ngarang cerita sehingga dikenal sebagai pendongeng. Walaupun benar ada hadis, nggak diambil dari orang itu. Sehingga sulit dibedakan mana cerita, mana kemudian hadis. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah itu tuh cerita. Iya. Itu bukan hadis. Itu kisah. Tapi saya nggak bahas sekarang karena terlampau panjang. Ini kan masih mukadimah kita di sini tuh. Ya. Intinya apa? Intinya untuk satu hadis itu perjuangannya tuh tinggi. Dalam. Ya, dikumpulkan orang jalan kaki, kumpulkan, teliti semua sampai mendapatkan itu. Antum tinggal datang, lihat. Itu kan nyaman, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, lihat kan. Ya. Itu fokus itu yang harus dapat. Nah di ilmu sanad ini, selain menunjukkan otentisitas, keaslian hadis dan kebenarannya, validitasnya, itu kita diajarkan tentang inspirasi kehidupan. Bagaimana belajar dari orang yang pernah meriwayatkan hadis itu. Nah ini sanad yang akan kita bahas. Itu tersambung nanti kepada sahabat junior yang mulia, namanya Abdullah. Tadi anaknya siapa? Abbas. Nah, ini dua ini yang saya fokuskan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abbas ini pedagang, pengusaha. Pedagang yang terlibat riba. Pada awal masa sebelum keislamannya. Begitu kemudian masuk Islam, saking cintanya Nabi kepada pamannya ini, dan Allah yang maha sayang memahami jalan kehidupan hambanya itu, diturunkan ayat-ayat, petunjuk-petunjuk bagaimana berbisnis yang benar. Tidak larut dalam kegelisahan, tidak capek, maka turunlah ayat-ayat anti riba. Tapi memberi solusi, tinggalkan riba, ini yang benar caranya. Dan riba pertama yang diberlakukan riba Abbas, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan langsung dari kungkungan riba itu, dibimbing lewat nilai keislaman. Apa yang terjadi? Setelah itu bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung gitu. Jadi riba itu berbahaya. Tapi ketika dibebaskan dari riba, awalnya kita merasa wah ini hilang, itu hilang. Tapi sebetulnya bukan hilang. Allah ingin menghilangkan yang buruk-buruk itu, mengganti dengan yang lebih baik dari nilai yang sangat berlipat. Dan itu pasti sifatnya, tinggal keyakinan aja babnya. Nah yang paling menarik, ketika ditinggalkan yang kurang baik itu, berkahnya nyambung ke anak semua. Maka mulai tertata aktivitasnya, yang tadinya itu cuma dunia Pak. Pokoknya gimana caranya kerja, dapat lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Belajar tentang manajemen, tentang sales, tentang marketing, tentang macam-macam, dapat keuntungan. Tapi yang dibawa ke rumah itu terkadang tidak mampu membawa kebahagiaan. Waktunya habis di jalan, waktunya habis di pekerjaan, ke rumah tinggal sisanya, marahnya, tuntutannya. Padahal kan mencari di luar itu untuk ke dalam. Anda kan bekerja di luar itu untuk membawa ke dalam supaya di dalam itu tercukupi dan membahagiakan. Itu kan mawaddah itu.
Ya, tujuan mawadah dapat itu supaya muncul sakinah. Lalu Anda mencari mawadah, tidak mendapatkan sakinah, apa untungnya? Tapi istri saya sakinah kok, udah nggak usah maksa. Bukan itu poinnya. Anak kaya, dapat banyak hal, tapi hidup nggak tenang, nggak bahagia, cemberutan terus. Anak-anak nggak teratur, nggak terlihat, yang mandiin orang lain, padahal anak Anda. Nggak sempat punya waktu. Dia sudah telepon nggak sempat ngangkat. Apa yang Anda dapatkan dari itu semua? Ya, role model apa kehidupan demikian? Ya kalau pilihan sah-sah saja, tapi esensinya apa? Lalu untuk apa berumah tangga? Itu poinnya. Nah lalu diajarkan oleh Nabi SAW, begitu diajarkan lebih berkah. Abbas itu sejak saat itu, omsetnya selalu nambah, tapi selalu punya waktu akhir pekan ngaji dengan Nabi. Yang tadinya tidak pernah berlangsung. Jadi setiap beliau mendapatkan kesempatan, itu sempat ngaji Pak. Paman Nabi masih ngaji. Paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di surga bersama Nabi. Sibuknya luar biasa, kaya, masih ngaji. Antum keluarga Nabi bukan? Sahabat Nabi bukan? Tinggal dengan Nabi juga enggak, akhirat belum jelas. Dunia sibuk, gak sempat ngaji. Antum sehat? Ya? Nah itu selalu berubah. Dan menariknya, Nabi ini ketika wafat, Abbas ini sudah bisa menghafalkan, dapat 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis ini nggak mudah. Kalau Quran gampang, karena dijamin oleh Allah langsung. Hadis tidak. Nah menariknya, orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik, konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran, itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar, dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Maka ketika ini berubah, passion anaknya semua berubah. Fudail anak pertama yang tadinya kegiatannya banyak, aktivitas keluar, tiba itu ingin selalu dekat dengan Nabi. Beliaulah yang melayani Nabi. Sampai nanti Rasulullah SAW wafat. Kan di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Radhiyallahu ta'ala anha. Masih ingat gak ini kisahnya? Beliau kan berwudu dulu kan? Berwudu. Kemudian setelah berwudu di pangkuan Sayyidah Aisyah kan wafat ya? Itu yang bawa air wudunya siapa? Anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Fudail. Nah si bungsu, karena masuk Islam merasakan kenikmatan, si bungsu itu visioner sekali, Abbas ini. Oleh beliau langsung dirumuskan yang kecil ini khusus belajar dengan Rasulullah SAW. Visi ini yang mau saya maksudkan. Bapak boleh sampai saat ini belum hafal Quran, tapi masa iya dari anak dan cucu itu nggak ada satu yang dibanggakan pulang kepada Allah? Siapkan satu. Ini yang ahli Qurannya, saya siapkan. Jadi saat pulang ke hadirat Allah itu ada kebanggaan dari satu keluarga, dan dia nanti akan menggandeng anggota keluarga menghadap Allah. Dan yang paling indah ketika Anda menyiapkan ini, walaupun Anda tidak sampai ke level itu, tapi anak Anda sukses, anak itulah yang akan diapresiasi tinggi, menggunakan mahkota di kepalanya, menggunakan jubah dihiasi dengan gelang-gelang emas, Quran surah 35 ayat 33, lalu dia diminta menggandeng bapak ibunya yang telah menyiapkan anak itu jadi orang hebat, kebanggaan di akhirat. Itu langsung perintahnya, gandeng pasanganmu, gandeng bapak ibumu, dan akan diikuti oleh semua keluarga keturunanmu di belakang. Itu di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya dulu. Wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, diikuti di belakangnya oleh semua keluarga besarnya. Lalu yang paling indah tuh ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat diperintahkan berdiri di setiap pintu surga. Ini babnya iman ya, bab keyakinan. Nanti kalau mau siapkan aja, nggak ada ruginya. Ketika meninggal kembali kan dapat daripada nggak siap-siap, ya kan? Diperintahkan semua berbaris di depan pintu surga untuk mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar atas kesabaran Anda berjuang selama di dunia. Karena memang nggak mudah Pak. Abbas ini nggak mudah. Ya, Abdullah kecil itu usia 2 tahun tuh sudah dibawa, ditempatkan di majlis Nabi. Kadang dia merangkak-rangkak. Pengorbanannya nggak mudah. Kadang ditinggal harus kerja, ambil lagi balik lagi. Tapi kebentuk dari situ. Anak itu saat dia tumbuh, di mana ditempatkan, aura itu yang dia rasakan.
Anda bawa ke mall, aura mall yang muncul. Anda bawa ke tempat mainan, mainannya yang hadir. Anda bawa ke majelis ilmu, maka cintanya tumbuh untuk mendekat kepada Allah. Yang dia kenal Allah. Ya, passion dia berubah, idola dia lain berpindah. Di titik itulah kemudian Abdullah diasuh. Sehingga muncul kecintaan pada Rasulullah. Dan Nabi pun pasti punya perhatian. Punya perhatian. Didoakan sejak kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, mohon ya Allah, ajarkan kepadanya, tanamkan olehmu kepadanya semua hal terkait dengan agama ini dan buat dia paham dengan detil bagian-bagian dari Al-Qur'an. Itu terindah. Sehingga nanti dewasanya beliau ini dinobatkan, ditahbiskan sebagai turjumanul Quran, yang paling pakar di bidang Quran. Remaja sudah memberikan fatwa. Saat Nabi SAW meninggal, bapaknya ini hafal 200 hadis, Abdullah 2000 hadis. Dalam usia 13-14 tahun. Jadi walaupun bapak dapat 200, tapi harus selalu berpikir anak saya lebih. Itu yang akan saya jadikan kebanggaan di hadapan Allah. Gak mudah Anda kirimkan anak ke pesantren. Baru disimpan mau pulang sudah pengen balik lagi. Sehari dah pengen nengok, cari penginapan dekat pesantren. Ya, ini kan pelakunya ada di sini semua tuh. Nggak mudah. Tapi nanti setelah itu silahkan rasakan sendiri. Rasakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti terasa bedanya. Akan lain. Nggak ada yang paling indah kecuali anak itu ketika ditelepon sedang murojaah. Setelah Anda tengok sedang di bawah pohon mangga ngurang-ngurang Quran, diulang-ulang. Ngulang-ngulang Quran. Begitu liburan Anda capek, tiba-tiba anak Anda yang usianya masih belia, dia mengulang surat Al-Baqarah sedang murojaah tanpa ada mushaf. Itu tiba-tiba Anda bisa netes air mata, duduk di sampingnya, sujud Anda. Syukur pada Allah. Itu nggak bisa dibandingkan. Ya. Nah, ini poinnya. Yang terkait dengan hadisnya adalah pembahasan kita. Saking hadirnya rasa cinta kepada Rasulullah, dari kecil ini selalu ingin tahu aktivitas Nabi yang orang nggak tahu. Sehingga salah satunya beliau ingin menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah yang dekat dengan kediamannya hanya untuk tahu kegiatan Nabi di malam hari seperti apa sampai bangun tidurnya. Itulah nanti yang akan jadi dasar pembahasan kita, merumuskan bagaimana cara ibadah dan mengenal Allah. Yang ngajarin kita itu anak kecil yang belum baligh. Hadisnya sampai ke situ. Tapi poin ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ngaji hadisnya nggak begini, kita nggak dapat ilmu di sini. Taunya cuma sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif, selesai. Ya, tapi kalau kita dapat ini poinnya beda. Baru dari sini isi hadisnya apa. Nah, kalau sudah paham ini, catat referensinya. Informasi yang tadi saya sampaikan tentang sanad, tentang siapa fulannya ditemukan di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ya. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, dari kota Sijistan. Nama aslinya Sulaiman. Ada yang mengatakan begini, ada satu versi mengatakan ini luar biasa hafalan dan pemahamannya terhadap hadis. Lisannya begitu lunak kalau ditanya hadis. Ada orang bilang, oh itu hadis sahih. Ini begini kualitasnya. Oh ini dhaif, ini palsu, bukan hadis. Lunak sekali. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkomentar kurang lebih begini. Kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jelas? Maka beliau menghadirkan metodologi berbeda dengan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kalau Al-Bukhari, Muslim, mereka membuat kitab hadisnya tematik, 97 tema, dibuat tema umum, diurutkan, tema kehidupan. 24 jam beraktivitas bagaimana? Kalau ini tidak. Ya, kalau ini berbeda. Beliau membuat tema fikih. Ya, tema fikih. Dari kalau kita mau ibadah, seperti apa polanya? Dari mulai bab thaharah, tentang air, tentang sholat, terus sampai aktivitas hidup. Khusus spesifik untuk ibadah. Semua kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih atau tertib fikih disebut sunan namanya. Jelas ya? Maka kita kenal Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Itu ilmunya dulu. Nomor hadis 1367. Saya bacakan hadisnya.
Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya dan ibunya. Ingat ini baik-baik ya, ingat. Biasanya kalau ada anak kecil periwayat hadis, lantas hadisnya akan disampaikan, nama anaknya dihilangkan. Selalu nama orang tuanya dilekatkan. Mukallah. Contoh, tadi anaknya Umar siapa? Abdullah. Anda sangat jarang menemukan dalam hadis an Abdullah ibni Umar, jarang. Anda akan temukan an ibni Umar, dari anaknya Umar. Kenapa disebutkan anaknya sampai dibinkan ke bapaknya? Ini untuk memberikan inspirasi kepada kita yang hidup di masa sekarang. Kalau orang dulu bisa, kita pun harus mampu melakukan itu. Dan pahala yang didapatkan oleh anak selalu mengalir pada orang tua. Selalu itu. Jadi kalau antum siapkan anaknya, dia menjadi anak yang baik, dekat dengan Allah, apapun yang dia kerjakan, itu orang tuanya dapat. Makanya saya sering katakan, kalau bisa, anak itu kenal Al-Fatihah itu dari bapaknya dulu, dari ibunya. Supaya setiap dia sholat, pahalanya terus mengalir. Terus ngalir. Ya, ilmu dasar itu dari orang tua, mesti punya waktu. Ayah sesibuk-sibuknya mesti punya waktu. Saya sering katakan di berbagai kesempatan. Di Quran itu dialog itu selalu anak ayah. Luqman dengan anaknya. Luqman kan bapak. Ya kan? Yusuf dengan ayahnya. Ya kan? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ibrahim dengan Ismail. Kenapa ibu jarang disebutkan atau hampir nggak pernah disebut? Karena memang ibu waktunya banyak dengan anak. Sehingga anak itu nyaman curhat dengan ibu. Tapi kesan yang ingin dibangun oleh Quran, jangan sampai sesibuk-sibuknya ayah mencari nafkah, lupa dengan keberadaan sosok-sosok yang ada di rumah. Itu poinnya. Dan ketika itu dilakukan, itu dapat bagian orang tuanya. An Ibni Abbasin, dari anaknya Abbas. Jadi ketika, satu hadis ini dari 2000 kita sebutkan, yang dapat transfer kemuliaannya bukan cuma Abdullah, ayahnya dapat, ibunya dapat. Ya, anak hafal Quran, bapak ibunya pasti dapat bagiannya. 2018 saya diminta jadi Amirul Hajj oleh kedutaan Saudi. Jadi waktu itu ada 2 tawaran. Satu dari kerajaan, yang kedua dari kedutaan. Saya ambil yang dari kedutaan karena yang dari kerajaan itu pasti nyaman. Ya, jadi rasanya, sensasinya agak berbeda. Ya, tinggalnya di tempat yang sudah pasti enak. Kalau tawaf pasti nggak ngantri, ya, tempatnya bagus, itu makanannya lebih dari enak lah. Kan makanan cuma 2 kan, kalau nggak enak, enak sekali. Nah, saya pengen yang dari kedutaan aja, karena gabung nanti dengan jamaah yang beragam, yang memang diberikan kuota khusus dari kedutaan. Itu macam-macam. Kurang lebih waktu itu mendekati 300 orang. Sepertiga lebih. Itu ternyata anak-anak yang saya pimpin itu, anak-anak kecil. Ya, tapi menariknya begini, anak-anak itu ditemani oleh ibunya, ada yang bapaknya, ada yang gurunya, ada yang kemudian pembinanya, ada yang teman-temannya. Ternyata anak ini penghafal Quran terpilih, yang saat diberikan ia hadiah haji, otomatis orang tuanya ikut. Yang dia yatim, gurunya yang ikut. Dan ketika diberikan lebih, teman pesantrennya ikut. Itulah kemuliaannya. Jadi kalau Anda siapkan si anak dari kecil jadi baik, pasti keluarga dapat bagian. Itu sudah rumus. Itu poinnya. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan apa? An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita masuk ke esensi hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi aw kama qala, jika beliau bangun dari tidurnya. Ya. Nanti kalau kita sampai ke bahasan tahajud, kita akan konversi kira-kira beliau itu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ya, kurang lebih kalau sekarang itu kalau saya konversikan kurang lebih lah sekitar 1:30 ya. Kalau mau di akhir-akhir ke 2:30 jam 3. Kalau dikonversikan nanti ada awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Tahajud itu rumusnya begitu, ada 3. Ya, ada awal waktu kalau pengen panjang, pertengahan waktu kalau agak santai, kalau pemula ya, ahli tahajud amatiran yang baru awal-awal maksudnya ya, pemula. Itu rumusnya jangan terlalu awal, pepetkan ke subuh. Ya, pepetkan ke subuh. Jadi kadang-kadang semangat itu tidak berimbang dengan eksekusi. Semangat pengen tahajud, bangun jam 1, sholat 1:30, berhenti 2:30, tiduran lagi, bangun jam 7. Nah, itu repot.
Pepetin ke subuh. Bangun jam 4, sholat jam 4 lewat seperempat, dan tahajud pemula itu nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat saja dulu. Witir 1 rakaat. Ya, yang penting memupuk keikhlasan dulu. Perjuangan. Ya, makanya suratnya pun jangan panjang-panjang. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dulu. Sampai merasa bosan dengan itu, tambah 2 rakaat lagi. Ya, 4, witir 1 terus. Sampai konsisten. Itu rumusnya. Kalau nggak tahu itu nanti dipaksakan capek. Setelah itu nggak mau tahajud lagi. Ya, jadi ketika bangun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa. Ini kalau kita ikuti untuk meniatkan mencontoh Rasulullah ada pahala. Di mana ada konsep bangun tidur langsung dapat pahala. Ya kan? Beliau duduk dulu. Nah, jadi sunnah Nabi kalau bangun dari tidur, duduk dulu. Jangan langsung beraktivitas, sekaget apapun, ada telepon langsung harus berangkat, tenang, duduk dulu, tenang. Ya, jangan langsung pakai seragam, langsung gini, tidak, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu dia menghapus bekas-bekas ngantuknya dengan tangan, bagian tangan yang bersihnya. Saya ulang ya. Lalu ia menghapus, menghilangkan bekas-bekas ngantuk, ya, kotoran-kotoran di mata itu dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada hadis lain mengatakan kalau engkau bangun dari tidur masih ingat, maka cucilah tanganmu terlebih dahulu karena engkau tidak mengetahui kemana ia berkelana saat tidur. Ya, itu ada hadis yang lain. Tapi kita bisa menduga bagian bersih itu hilangkan dulu, ya, yang bekas ngantuknya. Nah, sehingga doa yang mau dibacakan, komitmen ikrar hidup yang mau dibacakan, ada 2 saat bangun tidur itu. Ada doa, ada ikrar kehidupan, komitmen hidup. Itu membacakannya saat sadar, bukan dalam keadaan ngantuk. Ya, bukan dalam keadaan ngantuk. Jadi kalau dibacakan masih dalam keadaan ngantuk, efeknya akan beda. Ya, misal ada orang bangun, itu langsung baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dan dia lakukan itu dalam keadaan masih mengantuk. Bahasa Rusianya nundutan lah gitu ya, masih begini-begini itu. Nah, itu kalau dilakukan demikian, pertama tidak terbangun kesadaran optimal untuk meresapi apa yang dibaca itu dalam jiwa. Jadi formalitas baca. Yang kedua nggak akan optimal bangunnya. Ya, kadang tidur lagi, kan? Dari tegakin tidur lagi. Hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, sebelum membaca doa bangun tidur, ternyata ini poinnya. Faqara'a khawatima surah Ali Imran. Ini poin yang ingin saya highlight. Lalu beliau kemudian membacakan sebagai contoh kepada kita untuk membangun visi kehidupan sejak bangun tidur. Di orang Islam tuh hebatnya, kalau benar belajar tuntunannya, itu nggak ada muslim yang bangun tidur kecuali sudah punya visi. Apa yang mau dikerjakan di hari itu. Tertata betul. Dan itu komitmen untuk menguatkan pada jiwa setelah membangun rancangan program sebelum tidur. Kan kalau kita ngaji sunnah Nabi itu sebelum tidur kan istighfar dulu kan? Lalu mengevaluasi kegiatan sebelum kita tidur. Ini yang belum berhasil apa? Dari mulai ritual, tadi sholatnya saya 5 waktu ke masjid apa enggak? Jamaah apa tidak? Maka bikin rencana, besok yang kurang harus saya tutup. Tadi kegiatan saya ini yang belum Allah ridhoi apa? Di pekerjaan ada bagaimana? Di jalan itu apa yang dilakukan yang salah? Besok kalau saya hidup saya mau perbaiki. Istighfari dulu yang itu, baru kemudian ketika Allah kasih kesempatan untuk hidup kembali esok harinya sesuai dengan ajal, itulah yang kita siapkan untuk melengkapi hal yang kurang yang telah kita rencanakan sebelum tidur. Nah, cara untuk menguatkan jiwa kita, komitmen pada rencana itu, inilah 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Faqara khawatimah surah Ali Imran. Di sini penutup surah Ali Imran. Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Dari kanan pertengahan sampai kiri lagi ke tengah. Sudah? Perhatikan baik-baik, tolong ditandai dulu. Dan nanti saya jadikan ayat wajib untuk dihafal. Ceknya bulan depan. Betul, password untuk ikut masuk. Sebulan panjang sekali. Sebulan harusnya 30 juz. Ini cuma berapa? 11 ayat. Betul. Harusnya 30 juz kan.
Ini cuma 11 ayat, pendek-pendek lagi. Ya. Nah, pelan-pelan. Sudah? Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi, kemudian wa ikhtilafil laili wan nahari, lalu la ayatil liulil albab. Sampai ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sudah? Baik. Ini ayatnya mahal sekali, kajiannya mahal, fokus, dan ini akan merubah hidup kita semua. Kalau setelah kita pahami, kita amalkan. Siap ya? Yuk kita mulai. Di sini ada rumus menjalani kehidupan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Makanya tema kita kan cara mengenal Allah kan? Sudah? Di sini ada rumus ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dengan kenal Allah itu sebagai pencipta kita, kita tahu tentang esensi hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuannya berada di kehidupan di bumi ini? Mau kemana setelah kita hidup? Kita paham itu. Sehingga setelah itu kita bikin rencana. Ini paham esensi hidup. Setelah paham tentang esensi kehidupan kita, kita membuat visi dan rencana kehidupan. Visinya apa? Sudah? Yuk kita mulai. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Jadi terjemah yang enak tuh kalau ada ayat dibuka dengan kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab itu kaidahnya begini. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan satu informasi, menguatkan, menancapkannya ke dalam jiwa, sehingga nanti harakat kalimat setelah itu fathah untuk membuka. Fathah itu membuka sebuah informasi dan referensi penting yang harus ditancapkan ke dalam jiwa, sehingga dia tidak mengalami perubahan. La mahalla lahu minal i'rab. Kalau sudah konsisten ditancapkan ke jiwa, apapun yang akan memengaruhi dia untuk merubah visi hidup itu, dia bisa tepikan. Maka terjemahan yang paling enak, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Kehidupan itu kan cuman dua pokoknya kan, langit dan bumi. Segala yang di langit, segala yang di bumi. Alam langit, alam bumi. Allah yang kuasai semuanya, itu disebut dengan alamin. Ya, maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik kehidupan di langit, kehidupan di bumi, atau semua aktivitas yang kita kerjakan selama 24 jam sehari yang ditandai pergantian gelap dan malam. Waqtilafil laili wan nahar. Apa esensi semua kehidupan ini? Apa esensinya? La ayat, bentuknya jamak. Sayangnya di terjemahan itu baru sebagian terjemahannya. Ya, menjadi tanda-tanda kan? Padahal ayat itu bukan sekedar tanda. Tanda itu ada 3. Satu, ada alam, sifatnya disebut dengan alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Sudah? Nah, alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Walaupun umumnya selalu ke tempat. Itu alamat. Itu dari bahasa Arab. Di mana alamatnya Masjid An-Nur? Ketika Anda tahu alamatnya, lebih dekat sampai ke tujuan kan? Tak tahu alamat, tidak mudah mencarinya. Itu pertama, tanda. Kedua, wasmah atau wisam. Simatun. Diambil kemudian karakternya disebut dengan ismun. Nama, tanda. Nah, wasmah, samatun, ismun itu tanda untuk membedakan objek atau zat satu dengan yang lain. Misal orang Arab itu kalau punya kambing, misalnya, dia kasih tanda untuk membedakan ini kambing saya, itu kambing orang. Paham? Baik, kita, nama kita dalam bahasa Arab disebut ismun, masmuka. Siapa namamu? Nah, kenapa diberikan nama itu? Untuk membedakan, memberi tanda, ini saya, itu fulan. Adi, saya yang nengok. Ade, Pak Ade yang nengok. Tuh kan? Ahmad, yang lain tengok.
Nia, ibu yang tengok. Ada polisi razia, tangkap. Nama kamu siapa? Nia, Pak. Yang betul? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Itu aneh. Nah itu ismun, sembah. Makanya kalau kita ingin diberi tanda yang baik, hadisnya katakan apa? Beri nama yang baik supaya dengan tanda itu dikenal baik. Tanda itu bukan sekedar memberikan nama, tapi memberikan kesan. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Itu kaidahnya. Seseorang itu akan dinilai dengan 3 hal. Pertama ismun, namanya. Maka beri nama yang baik supaya orang itu bisa ta'zim dengan keadaan nama. Yang terakhir ada ayat namanya. Ayatun, jamaknya ayat. Sini poin kita. Dan ini disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Sudah? Tidaklah ayat disebutkan kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tanda yang mengenalkan makhluk kepada Khalik. Di dalam bahasa Arab standar itu, di standar ya, apalagi kalau ada di Quran atau hadis. Tidak pernah disebut ayat kecuali menunjukkan tanda yang membuat kita kenal dan dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan semua isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Pertanyaannya kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kalau nggak percaya silahkan. Kita dengar aja kan sudah ingat Allah kan? Hati kita punya rasa yang berbeda kan sensasinya? Itu yang dimaksud Quran surah 8 di ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini poinnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, kalau Anda ingin mengecek keimanan itu hadir dalam jiwa atau tidak, kalau Anda ingin tahu orang itu beriman atau tidak, gampang. Ada tanda pokok, tapi yang kedua, ada tanda yang paling spesifik untuk melihat dia dekat dengan Allah atau tidak. Tanda pokok yang standar, itu adalah disebutkannya nama Allah. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam dirinya. Dan getaran itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Jadi kalau belum punya iman, nggak ada getaran itu. Atau imannya bermasalah. Cuma klaim di lisan, nggak nyampe ke jiwa. Ya, apa standarnya? Bila disebutkan nama Allah. Karena itu diperdengarkan disebutkan nama Allah itu 5 kali sehari di setiap pergantian waktu. Ya, subuh ganti waktu ke siang disebutkan lagi, siang ganti ke sore disebutkan lagi sampai malam. Ya, karena nanti bisa terjadi kata Nabi yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada iman, sorenya luntur. Maka diperdengarkan di telinga kita supaya kedengaran. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Maka dalam azan kalimat pertamanya disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak percaya silahkan. Begitu mendengar nama itu disebutkan, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa kita? Minimal akan dikatakan sudah azan, siap-siap. Nah itu standar iman. Standar iman. Tadi subuh jam berapa ya? 4? 4, 42, 45. Oh, terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Baik. Ya kita ambil yang inilah, genapkanlah 445 misalnya ya. 445. Ting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda yang lagi mimpi pun bangun, Allah udah adzan. Nah, itu konfirmasi iman. Nah, kalau sudah bangun Anda siap-siap sholat, itu iman standar namanya. Ya, jadi merespon saat adzan itu standar iman. Tapi kalau Anda jam 4 sudah bangun, itu istimewa. Belum dipanggil sudah siap-siap, ada begitu. Ini ada yang baru tadi subuh udah menyiapkan isya. Ada, dia udah lihat jadwalnya, isya saya mau di sini. Itu iman luar biasa itu. Itu luar biasa. Nah, ada yang titik lemah di bawah standar. Adzan 4.45, sudah 5.44 dia belum sadar tuh. Itu poin tuh. Nah, kalau Anda ingin lihat orang yang kenal Allah dan bertambah keimanannya, maka apa yang harus dicek? Teruskan ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Pakai ayat. Zadatuhum imana.
Dan jika disebutkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang mengenalkan dan membuat dia dekat dengan Allah, bertambah tuh imannya. Di sini ada 64 di Quran. Makanya kalau kita ingin berusaha meningkatkan keimanan kita, kenal Allah lebih baik, keluarkan semua kata ayat dalam Quran. Imam Al-Bukhari mengeluarkan, disebutkan di topik kedua, Kitabul Iman, disandingkan dengan 57 hadis. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Ustadz gimana caranya menaikkan iman, menjaga supaya nggak turun, kuat dan nggak lemah-lemah? Keluarkan 57 hadis Sahih Al-Bukhari di topik yang kedua, namanya Kitabul Iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, menguat imannya. Dan ini poinnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun hubungan yang kuat antara dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, orang-orang yang mampu kenal Allah dan membangun hubungan yang kuat dengan Allah, itu diberi nama oleh Allah. Namanya adalah ulul albab. Kata ayat itulah di 190 surah Ali Imran ini dilekatkan dengan kalimat ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Bismillah. Gak apa, tenang aja, gak apa. Duduk aja. Ya, gak apa. Antum fokus ini aja, 190 ke 200. Bulan depan antum orang pertama yang akan dites tuh ya. Ya. Insyaallah. Sebelah saya. Jadi saya berusaha optimal supaya saat antum ditanya, saya nggak sempat bis ngapus kemarin ya. Ya. Ulul albab. Bismillah. Yuk kita lebih fokus ke sini. Yang paham esensi hidup itu cuma ini. Yang kenal Allah tuh ini. Ya. Yang tahu kenapa diciptakan, bahkan bukan hanya dirinya, dia tahu kenapa langit diciptakan. Bedanya begini, ulul albab itu. Orang kan lihat langit itu menatap keindahannya kan, kalau malam. Wah luar biasa nih, ada rasi bintang membentuk begini-begini, mengarahkan kepada arah angin macam-macam. Ini enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang langsung kenalnya ke Allahnya. Betapa Allah menciptakan ini luar biasa. Langit tanpa tiang, kemudian bintang-bintang luar biasa, memberikan rasinya, mengarahkan kepada jalan-jalan, memetakkan. Itu langsung ingat Allah. Itu ulul albab. Dari kata lubun asalnya, lub. Zamannya albab. Tahu kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu teman-teman, kalau kita mau dapatkan ini, terus mau ambil isinya untuk dimakan, bagian dalamnya, itu kan ada kulit luar ya. Ya. Setelah itu ketemu dengan batakonya ya, serabut kan. Setelah itu ini dikupas, ada daging kan, yang kerasnya dulu. Terus di tengah-tengah di bagian sini itu ada yang lembut kan. Itu yang paling enak kan. Ya, makanya monyet tuh cari itu tuh. Kalau mau nyari kelapa tangannya kan dijebak pakai itu kan. Kan? Cuman sayang karena monyet berpikirnya masih luaran. Makanya kalau esensi hidup itu orang tahu, substansinya yang ini. Dia paham yang harus dia kerjakan gini, dia akan pulang. Kalau kerja, dia paham apa yang harus didapatkan, bagaimana menggunakan itu, seperti apa menjalaninya. Itulah ulul albab. Dia lihat laut ingat Allah, lihat daratan ingat Allah, lihat kemudian ke langit ingat Allah, sehingga dia petakan, oh jalan hidup saya mesti begini. Itulah ulul albab. Tapi kalau cuma luaran, monyet juga bisa. Kita mesti bedakan kehidupan hewan dengan kehidupan manusia. Yuk, tarik ke sini. Bagaimana cara menjadi ulul albab yang kenal Allah? Teruskan ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu, ada dua cara nanti untuk mengenal Allah dan untuk mendekat kepada Allah. Ada dua cara. Satu, ada yang disebut dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Ada orang yang selalu ingat Allah. Baik di semua aktivitasnya, baik berdiri, duduk, bahkan berbaring, ingat Allah. Tadi yang saya katakan, lihat langit ingat Allah. Nih Pak, indahnya begini Pak.
Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin nggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa, mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya nggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul, maaf, nggak mungkin punya keturunan.
Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar Pak? Pakai biaya. Tuh, baiknya luar biasa.
Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih, dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik, ya. Jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Richard, dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Tahu. Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi. Nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Itu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksud saya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang tuh. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Udah punya Allah tuh luar biasa. Nah ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Nah itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ada tahajjada ya tahajjud, tahajud, beda. Tahajud, tunggu situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tenang. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun tuh siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak 1, yakin? Itu
bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta jalan. Saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan. Saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah intinya itu ini nih, di jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar, silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya, Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang nggak diduga. Nggak nyangka ya, emang nggak disangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali
Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu taala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Coba lihat handphone antum itu. Hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Kasih. Antum yatim itu kalau belum balik. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim tuh butuh perhatian. Banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nah, mudah. Ini nah, itu yang maksud saya katakan itu nggak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Ilmu dikasih. Ya, kalau ingin percepatan pengetahuan, teman-teman yang masih belajar di kampus dan sebagainya, saya kasih rahasia ya, dan ini saya praktekkan. Saya sejak khususnya saya ditalakikan doa oleh ibunda kami. Tapi saya optimalkan prakteknya saat di pesantren. Ini rahasia di antara kita saja ya. Saya kasih tahu nih. Ini dari Quran. Ternyata akselerasi pengetahuan itu bukan didapatkan dari sekedar perjuangan kita untuk belajar, membaca, kemudian ikhtiar intelektual dan fisikal. Tapi ikhtiar spiritual itu mengaktifkan semua potensi-potensi akselerasi pengetahuan kita supaya kita dapat lebih cepat dari standar yang biasa dilakukan. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ibu kalau mau juga bapak untuk anak-anak cucu-cucunya boleh. Lihat ujung ayatnya paling kiri sebelah bawah, langsung lihat ke ujung. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bangun akses dengan Allah. Yang maha punya pengetahuan siapa? Allah. Karena itu disebut alim kan? Ya kan? Kalau kita aksesnya kuat, wa yu'allimukumullah, Allah langsung yang mengajarkan kepada kita bahan-bahan pengetahuan itu. Bukan nggak belajar, bukan, tetap belajar. Tapi yang terjadi apa? Ketika dalam belajar itu tahajudnya meningkat, duhanya meningkat, rawatibnya meningkat, Allahu Akbar. Dan dilakukan karena Allah, bukan karena pengetahuannya. Lillah. Itu baru dengar satu kalimat, kita paham arahnya mau kemana. Dan belajar apapun cepat. Itu yang terjadi. Imam Al-Bukhari dengan ingatan yang kuat tadi, jangan dikira itu hampa begitu saja, belajar dapat, tidak. Itu dari mulai ayah ibunya. Ya, bahkan nanti saat lahir, kedua tahun ayahnya meninggal dunia, ibunya single parent, tapi ibunya nggak berhenti mendekati Allah. Usia 4 tahun matanya buta. Buka Fathul Bari itu jilid pertama. Itu buta Al-Bukhari itu matanya. Dan butanya permanen. Permanen, medis mengatakan nggak mungkin.
Apa yang terjadi? Ibunya tidak putus mendekati Allah. Beliau punya mihrab, Bu. Mihrab, tempat khusus untuk bermohon. Walaupun sehamparan sejadah. Itu Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Salatnya, doanya, sujudnya, dan Allah ganti penglihatan yang tak tampak di fisik itu dengan tajamnya mata hatinya. Al-Bukhari punya keunggulan dari amaliyah ibundanya asalnya mengalir kepada anaknya, itu kalau diperdengarkan apapun seketika langsung ingat dan sulit lupa. Al-Bukhari langsung ingat. Dan tidak cukup sampai di situ. Begitu berangkat kemudian ke Kutab, tempat belajar Quran pertama, usia masih kecil, belum balik, sekitar 4-5 tahun. Dituntun oleh asisten rumah tangganya, itu sampai ke tempat belajar, yang lain senior, beliau masih kecil sendiri. Gurunya membacakan surat Kahf, syekhnya. Begitu selesai, iseng nanya, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Itu anak kecil yang tak melihat pandangannya, kata orang disebut dengan buta. Dia angkat tangannya mengatakan, hafidhtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal, Syekh, dalam kepala saya, bahkan dalam hati saya. An dhahri qalbi. Jadi hafalan yang benar itu hafal di dalam kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Saya sudah hafal Ustaz, di luar kepala, oh belum hafal. Hafidhtu an dhahri qalbi. Di tes maju, ta'ali ya bunai datang. Begitu maju ke depan, maaf, bukan sekedar hafal, tajwidnya, mahrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya berkata, minal an aw kama qala tadrusul hadis. Nah, mulai sekarang engkau belajar hadis ya. Karena Quran itu Allah jamin langsung mudah dihafal, gampang sekali. Ya, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Aku telah jadikan Quran mudah dihafal. Adakah di antara Anda tertantang untuk menghafalkannya? Gampang. Tapi hadis gak ada. Itu saking senangnya pulang ke rumah. Digandeng oleh asistennya yang langsung dipanggil ibunya. Umi. Ya, datang. Kata. Tadi saya dipanggil Syekh. Saya diminta begini, saya sampaikan. Oh, Syekh mengatakan begini, Umi. Kamu sekarang belajar hadis ya? Umi, mulai hari ini saya pengen belajar hadis. Ibunya tersentuh dalam jiwanya, tapi melihat seakan ada keterbatasan di anaknya. Beliau katakan, "Aw kama qalat ya bunayya, iktafi bil Qur'an tsumma al hadis." Aw kama qalat, nah, Quran dulu ya, setelah selesai baru hadis. Maksudnya supaya nggak banyak beban. Tapi anaknya pun hormat pada ibu, tapi yakin dengan perkataan gurunya, ta'zimnya. La ya ummi, Quran oke, tapi hadis pun saya akan pelajari. Uridul hadis. Maka dia meraba jalan ke tempatnya, ke kamarnya. Ibunya melihat itu, harunya muncul. Nah, ini poinnya. Dia dekati Allah, masuk ke mihrabnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia masuk ke mihrabnya, ibunya salat. Dalam salat itu ditumpahkan dalam sujudnya mohon kepada Allah. Untuk dibuka kembali pandangan Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya katakan, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau diberi nama dengan nama orang soleh atau nama nabi, itu artinya tafaul. Tafaul itu mengharap kemuliaan, karomah, kebaikan yang melekat pada nama itu supaya bisa diteladani. Maka ibunya ketika khusyuk berdoa, selesai sholat masih doa, capek ketiduran. Dalam tidurnya itulah bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Ini kisah nyata. Anda bisa lacak di Fathul Bari di jilid yang pertama. Kata Nabi Ibrahim disampaikan, anak Anda dapat kabar gembira akan melihat kembali. Itu Al-Bukhari saat ibunya sedang bermohon dalam sholat berdoa, ya al-basir ya alladhi ala kulli syai'in qadir a'id basirat tabni, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, mohon ya Allah dengan segala kuasamu kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari sedang mengulang surat Qaf tadi. Sehingga tibalah di ayat 21 dengan sampai ke 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayat tentang situasi akhirat tapi percikannya diberikan pada Al-Bukhari dalam konteks kebaikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu enggak bisa melihat. Ada penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka hari ini kami ungkap, kami singkap semua penghalangnya. Wa basarukal yawma hadid, maka pandanganmu sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu kaget, lompat, bisa lihat lagi. Ini nyata. Nyata. Begitu bisa lihat kaget,
langsung keluar, kencang, lari, didapati kamar ibunya, langsung disampaikan, Umi laqad ra'aiti, ibu saya bisa lihat lagi sekarang. Ibunya kaget, bangun, belum percaya, mengatakan, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin ananda melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, enggak, ini mata saya bisa lihat. Ibu wajah begini, ibu pakai ini, sekian benda kita begini. Haru berpelukan keduanya, disitulah meniti untuk belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam kurun waktu 16 tahun. Dimulai di Mekkah di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi sebagai hujjah bertemu Rasulullah. Al-Bukhari itu udah punya visi pengen ketemu Nabi bawa sesuatu. Sehingga punya kebanggaan, ya Rasulullah, dari kecil saya berusaha belajar hadis Anda. Saya kumpulkan itu untuk bawa bekal berjumpa dengan Anda. Antum apa yang dibawa? Ya ahli dunia. Terus kerja terus. Ayo, terus kerja. Kumpulkan tuh harta tuh. Banyakin pakaian tuh. Mewahin tuh rumah terus. Ya enggak apa-apa. Tapi apa yang mau dibawa saat pulang? Ketemu Nabi itu modalnya apa? Orang tuh udah bawa amalan, ada yang bawa sholawat, ya, ada yang bawa sunnah, walaupun cuma sunnah makan, tapi dia siapkan untuk kebanggaan ketemu Rasulullah. Kita apa yang mau kita siapkan? Nah minimal rubah visi hidup itu. Kenal Allah dulu, kenali Allah. Maka mulai dengan pendekatan zikir, sholat tuh optimal. Jangan langsung tinggikan tahajud, duha, tidak. Yang 5 waktu perbaiki dulu. Minimal nggak telat dulu. Saya heran kadang-kadang kok bisa orang ninggalkan Jumat untuk sekedar dapat dunia, yang itu udah diatur. Bahkan nggak Jumatan cuma untuk jaga toko. Yang kalaupun tuh nggak dilakukan, tetap dia Jumat dapat juga. Nah itu ilmu tadi. Ilmu. Saya coba itu Pak. Coba lihat. Itu kan mahal. Imam Syafi'i dulu ibunya begitu, bangun ketakwaan. Imam Ahmad tuh begitu. Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis. Itu kehilangan ayah. Ibunya single parent Pak, jangan dikira. Manasin air malam supaya anaknya tahajud. Udah dipanasin, diangetin, terus diwudukan. Imam Ahmad kecil, digendong, disimpan di halaqah masyayikh. Setelah selesai digendong lagi balik. Sekarang dituai hasilnya. Saya kehilangan ayah lulus SD lah. Dan kalimat terakhirnya itu minta maaf sambil meluk. Karena nggak bisa ngantar ke pesantren. Maafkan apa nggak bisa ngantar. Di rumah sakit di Serang waktu itu RSUD. Saya masih kecil, baru masuk 13 tahun, mau berangkat. Ya belum paham, tapi kita ta'zim, takrim pada beliau, pamit. Beliau menangis, saya tahan untuk menunjukkan sikap tegar. Belum paham ketika dokter mengatakan kepada ibu kami ya paling 2 pekan. Saya nggak paham. 2 pekan selesai, saya dipanggil di pesantren itu. Saya masih ingat nama, suara, suasananya. Pokoknya ke depan, bertemu kakak nomor 1. Saya tanya bagaimana ayah? Beliau diam. Oh saya husnudzon. Sampai di Bandung, paman kami, masih ada beliau. Ya, semoga Allah sayangi dan rahmati. Menyampaikan kalimat yang masih terukir di hati saya sampai sekarang. Mungkin adik nanti, adik, kakak saya adik, saya adik. Mungkin nggak bisa lihat karena sudah dikuburkan. Oh saya baru paham, ayah saya meninggal. Sudah kami naik bis pulang. Sampai di Pandeglang itu sudah ba'da maghrib menjelang isya. Saya nyampe rumah, saya lihat ibu saya. Dan itu sepanjang jalan saya tahan untuk tidak mengalirkan air mata. Saya tahan aja. Ya. Jadi tahan sampai ketemu ibu, saya nggak nangis. Saya peluk ibu saya. Saya temani tidur. Tidur di ruang tengah saya masih ingat. Kemudian mimpi melihat ayah pakai kemeja biru, terus senyum, dadah, oh sudah selesai. Tapi setelah itu besoknya kita temukan mushaf tuh, saya mau bicara Quran. Saya mengharap satu hal yang nggak mungkin saya bisa lakukan lagi dalam dunia yang hidup. Artinya saat kita punya sesuatu untuk memberi atau mungkin cuma mijitin atau apa, sosoknya sudah nggak ada. Maka saya hanya bisa menggantungkan harapan kebaikan kepada yang maha menguasai segala hal. Maka diikhtiarkan lewat Quran. Masuk, saya lihat semua ruangan itu, ruangan kisahnya, candanya, harunya, macam-macamnya, saya temukan mushaf saja.
Saya bawa mushaf warna biru, Hasbi As-Siddiqi waktu itu, luar covernya, menghadap ke kiblat, cuma minta, ya Allah, mohon jadikan setiap huruf yang saya baca dari Quran ini atau saya hafalkan menjadi cahaya untuk ayah saya di alam kuburnya, menjadi pahala yang mengalir untuk kedua orang tua saya. Itu saya baca, baru saya menangis. Yang sebelumnya saya tahan, saya tumpahkan. Itu lillah tuh, untuk Quran. Bagaimana caranya saya pengen mencintai Quran, dekat dengan Quran, lillah untuk itu. Itu yang saya baca, selesai baca Quran itu nggak keluar, nggak hilang. Dari situ kemudian Quran itu sampai posisinya, sampai ini. Saya nggak pernah menghafal Quran, pengen tahu, oh ini posisinya di sini hanya untuk menunjukkan hafal gitu. Tidak, nggak ada tuh. Datang, sudah hadir, sudah ada. Lalu saya tirakati tariqah maksudnya, lewat syar'i itu, untuk mendekati Allah terus. Lewat sholat, pulang ke pesantren tingkatkan sholat, nggak tinggal pokoknya, yang rawatib nggak tinggal, tahajud bangun malam. Jam 4 tuh biasanya kayu itu sudah dibunyikan, pembina masuk, teng setengah jam sebelum subuh sudah pada bangun semua. Saya jam 2 bangun, mandi semua, siap-siap sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Terjadi perubahan sejak saat itu. Dari mulai suasana, keadaan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan semua aspek yang nggak pernah saya alami dan nggak saya duga sebelumnya. Bapak Ibu, kalau saya sholat nih, yang lain hari Selasa khususnya, Selasa itu waktu daging, paling enak makanan di pesantren. Hari Selasa. Yang lain biasanya telurnya kalau dadar dibagi 4, tipis-tipis, kasih kecap, kasih kerupuk. Bagi. Hari Selasa istimewa karena daging, walaupun biasa. Tapi saya tetap konsisten mencoba ini. Sholat dulu, kalau belum selesai sholat sunnah, belum menikmati, nggak keluar. Yang lain begitu salam, selesai, kultum, langsung rame. Berangkat ke rumah makan. Santri, oh dunia santri itu menyenangkan. Pesantren itu luar biasa lah kesannya. Saya bertahan sholat. Begitu nengok, sudah selesai, tenang zikir. Tinggal berapa orang berangkat, kita bawa mangkok, bawa piring ke rumah makan. Alhamdulillah sepi. Alhamdulillah sepi. Sampai habis Pak. Tapi kisahnya to be continue kan? Belum selesai. Cep Adi katanya, aduh, kisah kedapnya antosan, emak candakeun. Cep Adi, tunggu sebentar, nanti emak bawakan katanya. Emak dapur. Itu dibawa piring saya berangkat ke dapur, dapatnya 2. Gitu. Saya dekati yang punya. Dan selalu terjadi begitu. Allah lembutkan hati orang-orang itu, datang. Problem muncul, ujian olahraga. Waktu diuji, ayah meninggal, saya nggak ikut. Yang lain 8 itu paling tinggi, saya dapat 6. Nama gurunya karena baik, Pak Gumbira namanya. Senang terus orangnya. Enggak, itu saya betul-betul namanya. Saya dipanggil terpisah. Itu baiknya luar biasa. Nah, Bapak minta maaf. Ini terpaksa karena Ananda nggak ikut ujian. Bapak kasih 6. Yang lain tuh 8, 7, 6. Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya juga minta maaf. Saya nggak bisa ikut ujian karena ayah saya meninggal kemarin. Meninggal. Bapak turut berduka cita. Demi duka cita Bapak naikkan 6 jadi 8 gitu. Dapat juga 8. Alhamdulillah, nggak perlu lari 8 Pak. Gitu. Ini berkah. Ini kita dekati yang punya. Sampai sekarang begitu. Pokoknya saya nggak peduli Pak. Saya berangkat dakwah apa dan sebagainya. Itu dakwah, tadinya nyewa ruko, kantor sudah jadi macam-macam. Kita wakafin. Ya, ada kendaraan wakaf. Ini kamera itu wakaf tuh. Nanti saya meninggal ada yang teruskan. Ya, wakaf, pesantren wakaf semua. Dari mulai tanahnya sampai gedung bangunan. Itu kami wakafkan semua. Karena apa? Tujuan saya berdakwah bukan mengumpulkan itu. Nanti gantian, ini cuma dipakai aja. Ini sementara yang saya pakai itu cuma kitab, baju beberapa. Selesai gantian, kasih lagi. Hidupnya enak, hasilnya apa? Sampai sekarang itu nggak pernah beli. Allah kasih hadiah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak ada beli. Saya pernah mencoba ingin beli, begitu mau bayar dibayarin lagi. Akhirnya saya lakukan dengan pakai masker, jalan nggak boleh ada orang tahu, supaya saya tahu caranya beli itu gimana. Berhasil, alhamdulillah. Dan harus saya tutup rapat, begitu ketahuan dapat lagi nanti. Ya, ternyata apa? Lebih gampang dibeliin daripada beli sendiri. Ini aksesnya.
Dan kita nggak merasa tinggi, biasa saja gitu. Itu melatih diri. Tapi bukan apa-apa, cuman ikut orang dulu, meneladani ulama-ulama dulu saja, nikmat hidupnya. Itu aja poinnya, apa yang mau dicari. Maka mulai sekarang, itu poinnya tuh. Percepatan pengetahuan hanya dengan takwa. Saya kalau mau ujian, teman-teman itu ke kelas, saya ke masjid. Silakan tanya sama teman-teman seangkatan saya pasti ke masjid. Apa yang terjadi? Ya kita lihat, cuma ini yang jangan ditiru. Saya itu dulu jarang menulis. Ya, sekarang malah senang nulis. Karena apa? Ada merasakan dari ibu, doa ibu. Jadi ingatan yang cukup nyaman dengan ingatan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baik berkesan, itu saya nggak lupa. Biasanya Allah berikan kejagaan di situ. Contoh dulu ada sidul anak sekolahan kan, SDAS itu sidul anak sekolahan. Opletnya nomor berapa tuh platnya? Nggak tahu. 1053. Mobilnya Sarah 2687 ALT. Si Roy yang botak itu 2007 tuh plat mobilnya. Saya tahu itu. Muncul. Saya paham di beberapa itu. Pak Harto waktu berhenti jadi presiden tahun 98 kan, itu kan pindah dari mobil RI1 ke mobil lain kan, yang sipil. Berapa nomor platnya? 2044 AE. Itu saya ingat itu karena beliau kan kalau berkunjung selalu ke anak-anak SD apa motivasi 25 tahun kita akan begini akan begitu. Ternyata saya baru tahu kekinian bahwa itu ada visi emas untuk Indonesia di tahun sekian. Setahun sebelum sekarang ditetapkan 2045 sudah bikin, makanya dari pelita dan seterusnya. Setiap pemimpin pasti ada keunggulan, kebaikan-kebaikan bisa diteladani. Nah, saya mengandalkan ingatan, jarang nulis. Akhirnya apa? Kalau ke masjid, ujian, teman-teman baca, saya yakin pasti bakal kencang, maka saya ikut tiduran di sampingnya. Ya dulu begitu. Jadi begitu dia selesai, nanti bangunkan saya ya, alhamdulillah saya hafal tuh. Awal sampai akhir. Nah tapi poinnya begini, ini yang paling indah itu, saya nggak cukupkan sampai di situ, malamnya tetap saya mesti sholat, tahajudnya jaga. Itu kalau saya tahajud, terus ketiduran, tidur, selalu bermimpi ngerjain soal. Sampai selesai. Besoknya persis sama dengan yang dilihat tadi malam. Hampir tiap ujian. Tapi saya nggak pernah lihat wajah antum tuh. Tetap antum berlaku bulan depan. Udah ya? Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan dua, nggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, satu halaman. Atau berapa ayat, yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang 5 ya. Ya, ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap 5 waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin 2 rakaat malamnya, witir 1 rakaat, atau duha ambil salah satu, rawatib misalnya, itu konsistenkan, istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya, hari ini Anda baca 1 halaman Quran, sholat tambah, besok naikkan 2 halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan, karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru tadzakkur. Yang kedua jalan tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama tadzakkur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau nggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min. Ini yang enggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja, pilihan. Tapi Anda terancam pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang enggak hina. Enggak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tutup, tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil mani an aminu bi rabbikum mana itu kezikir. Ya Allah kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma 2 akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Di mana Allah ridha. Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar, benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga. Ya Allah, Engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Pepeo, salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru. Fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah. Saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa? Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya Bu, saat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tuh. Ya, tadi kan rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekompleks seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan Rasulnya. Jadi 3 golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas ingat Allah. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga nggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan berbaring, wa ja'alna laila libasa, ingat Allah.
Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala, sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, rubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadzakur, terapkan dalam tafakur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, nggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya, mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya. Saya akhiri, itu sebabnya setiap pekan kita diingatkan meningkatkan takwa. Dalam setiap Jumat kan? Dan berbahagialah kita hidup di Indonesia, jaga negeri ini, kokohkan, karena tidak ada satupun di dunia ini satu negara yang cara berinteraksi kebangsaan kenegaraannya dibangun dengan nilai takwa kecuali di Indonesia. Ada pelajar nih, silahkan cek Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dari mulai pasal menimbang poin 2, takwa ada di situ. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Bawa ke TNI Sabta Marga ada 7, yang ketiganya kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Sabta Marga Polisi Tribrata pertamanya, kami Polisi Indonesia berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ada value-nya. Ya. Kemarin saya ke salah satu pusat lapas, ternyata value-nya ada di dindingnya. Ya, di dekat sel isolasi itu ada. Mari kita meningkatkan takwa. Jadi yuk kita jadi warga negara yang baik, dekati Allah dengan cara yang baik. Dan selesai kita surah An-Naba, dengan resmi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri, semoga Allah muliakan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa min atba'i nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam.